Yang sama-sama kita hormati para sahabat, para ustazah, para anak semuanya di hari ini adalah nonton ini soal waktu istirahat, tapi alhamdulillah kita saksikan semua terlihat semangat, masya Allah. Meskipun waktu sekarang jam 2.30 kita sudah istirahat, tapi karena rasa cinta kita kepada Allah, rasa cinta kita kepada Rasulullah, jadi kita tinggalkan yang namanya istirahat. Nah, jadi Allah SWT akan memberikan yang namanya hadiah, bukan dalam bentuk hadiah uang mungkin, akan tapi hadiah dalam bentuk kebahagiaan, ketenangan, ketika kita berkumpul bersama, ini seperti ini, berkumpul bersama untuk sama-sama saling mengingati. Salah satunya di bulan yang mulia ini, bulan nanti sekarang. Ya, tetap dan kita perlu untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan boleh dengan kesempatan baru baru berkumpul baca turungan dengan mati pelajaran sawah berlomba ini nama selaku selakuan pada kita. Jadi menunggu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai ini termasuk bulan dipindahkannya kiblat. Jadi naik kiblat ini adalah apa? Ada mana kiblatnya? Semuanya itu sama jadi salah satu hikmahnya Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW sekaligus diikuti oleh umatnya untuk pindah ada kiblat. Jadi menghadap kepada umatnya itu kiblat bulan terjadi pada hari Selasa. Jadi kiblat kita dipindahkan tahun sekarang melalui Ka'bah. Jadi di saat kita sholat, adanya berarti boleh dengan kita satu kiblat, boleh juga jawabannya menghadap Ka'bah. Nah, jadi kita menghadap bukan menyembah, beda. Menghadap sama menyembah siapa itu Bang? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada yang disebut dengan istilah asal mahalli lisujud, kemana arah tujuan akhir dari sujud kita, bukan tembok, bukan masjid, tapi arahnya kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan asal mahalli lisujud. Maka kita sujud, kita langsung hadirkan siapa yang kita tuju ini, kita semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di bulan Sa'ban, jadi disyariatkannya yang dinamakan dengan puasa. Di bulan Sa'ban disyariatkan pertama kali yaitu kita berpuasa sekaligus zakat. Nabi bersih puasa ini. Apakah untuk mengosongkan perut saja atau mengosongkan pikiran saja? Jadi
disebutkan sering terdengar kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Jadi kalau niat Nabi bahasa lamun berniat nawa itu sauma gadin an ada ibadisah termasuk salah satu cara melafazkan niat niki sebagai bentuk janji kita kepada Allah. Minimal janjinya Nabi kalau kita puasa, minimal kita tidak membatalkan puasa, yakni tidak makan, tidak minum. Nah, namun ayat yang tadi yang pertama memakai lafaz saum atau siang, kutiba alaikumus siyam. Kalau berniat nawa itu tidak pakai siang. Jadi kalau dalam ilmu fikih itu dua-duanya niki sama maksudnya, itu termasuk masdar dari soma yasumu, siang atau saum. Namun di dalam Al-Quran tersebut video-video tahun tekawin. Nah, kalau yang ayat yang tadi kita baca pertama itu merupakan standar yang paling kurang harus kita jaga, yakni kita menahan diri dari makan, minum, dari terbit sampai terbenam. Nah, kalau misalkan kelompok senamnya misalkan berniat dengan lafaz nawaitu saum, nah ini perlu diperhatikan. Jadi saum ini disebut sebagai mutlaqul imsak. Jadi harus benar-benar dari keseluruhannya, dari keseluruhan dan sepelang dan seperempat, harus dari semuanya harus dijaga, mulai dari panca indera, mata, telinga, tangan, kaki, semua dijaga dari hal-hal yang buruk. Dikanggo gawe maksiat, lebih-lebih pada saat kita berpuasa. Jadi puasa ini mampu mengantarkan kelompok senamian untuk mengaslikan. Jadi kalau bahasanya kita pada saat Id, apa namanya? Kalau setelah puasa namanya Id apa? Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri apa artinya? Ada namanya Fitri. Kembali bersih, apalagi kembali suci. Jadi fitrah niki maksudnya adalah bahasa Inggrisnya original. Bahasa Indonesianya asli. Berarti luwe manusia di minwa 11 bulan, 10 bulan kan jadi asli. Kawi jadi palsu. Nah, kemudian tersebut kena palsu. Bukan jadi menjadi diri sendiri. Dia tidak menjadi dirinya sendiri. Jadi di dalam diri kita niki apa sehari awal niki. Nah, mungkin kalau yang dilihat adalah kepala, tangan, tubuh, kaki. Ini yang kita sebut dengan jasad. Nabi jasad. Nah, ini dalam jasad niki. Jadi ada lebih dalam lagi yang kita sebut dengan jiwa. Sering dengar kan? Sering rengahan ada jiwa. Jadi di jiwa niki ada pikiran, ada perasaan. Saya jatuh cinta, berarti dia jiwanya lagi, perasaannya jatuh cinta. Saya pikirannya misalkan lagi baik, maka dia akan lebih sehat. Saya pikiran misalkan lengak-lengak si pikiran, berarti dia akan cepat sakit. Nah, setelah ada pikiran, di situ ada perasaan, di situ ada emosional.
Arah dengan jelap kedep. Lalu arah hilang dengan jelap kedep lalu misal baru terkena sanksi itu baik kayak senang. Kedep maksudnya. Itu berarti tandanya jiwanya belum stabil. Kalau jiwanya tidak stabil, itu tandanya orang yang sakit. Sakit bahasa Arabnya orang yang gugur jatuh. Kalau kita bahasanya sakit, ya gugur sakit. Jadi kalau orang tidak seimbang jiwanya, itu berarti dia lagi sakit. Baik jiwanya yang sakit atau jasadnya yang sakit. Kalau jasadnya sakit mungkin seperti misalkan pusing, gitu. Atau mungkin tangannya terkena dengan luka, itu jasadnya lagi sakit. Kalau jiwanya yang sakit, maka antara pikiran, antara pikiran lengek-lengek, berarti yang itu sedang sakit. Arah misal dengan ngomeh, dendek demilu ngomeh, harus stabil pikiran. Nah, karena orang Muslim itu senantiasa jiwanya stabil. Stabil Nabi maksudnya tidak sakit. Termasuk emosionalnya, baik misalkan tidak cepat marah, tidak jelap dengki, tidak jelap benci dengan, nah itu berarti jiwanya stabil. Mudah-mudahan jiwa kita semua stabil. Nah, bahasa Arabnya nih adil, adil. Jawab dengan berdua senyina 2, 3, 4. Jadi yang wajib kita adil adillah terhadap diri kita sendiri. Artinya kita mampu menjaga pikiran, mampu menjaga perasaan, tidak stres selalu, keputusan misalkan. Atau misalkan terpilih, harus tetap perasaan kita harus tetap stabil, tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya niki sak keparan adillah terhadap diri kita sendiri, karena Anda atau kita itu berhak mendapatkan kebahagiaan. Lawan arah misal Tomeh misal, dia lagi dimarahi, kemudian dia ikut marah, itu berarti mental orang itu adalah mentalnya budak. Kenapa? Dia masih dipengaruhi oleh orang lain. Nah, misalkan arah dengan gedek, arah dengan benci, dengki, misalkan. Nah, lapu ini ngeraos misalkan, tapi dia tidak membalasnya dengan keburukan. Minimal dia balas dengan senyum. Berbicara tersenyum. Coba. Dendek tersenyum setengah. Namun senyum setengah aja berarti ngolok. Menentang. Lagi dendek senyum sendiri. Namun senyum sendiri ya. Iya, bin awam. Bin awam artinya dengan jokan. Jadi senyumlah terhadap saudara kita, lebih-lebih ke keluarga. Menandakan kalau sudah bisa senyum, itu menandakan orang itu akan cepat sembuh. Arah separuh dengan darah tenaga senyum, kembali. Darah tenaga senyum. Sehingga saling sapa. Dengan dia saling sapa setelah pemilu. Jadi di saat kita berpuasa, kita di saat berpuasa kesuruh tertulak, ya lebaran Idul Fitri. Kita kembali kepada sifat kita yang asli. Ayo, nabi sifat kita yang asli. Jadi setelah jiwa niki ada yang disebut dengan ruh. Nabi aran ruh sampun diserminan. Karena terlalu dalam
terlalu halus. Jadi caranya harus didekatkan lewat amalan-amalan yang lebih rahasia. Termasuk setelah sholat, kemudian puasa. Setelah puasa, tersuruh keluarkan zakat. Itu fungsinya untuk membersihkan diri kita yang sudah lama menjauh, yang sudah lama atau yang sudah banyak kita kerjakan yang buruk-buruk. Wah dendek saling kewa, wah dengajaan, wah terbaik hak dengan sak lain, gitu. Nah, mau bebati mah masih juga dental. Oke. Nah, di saat kita puasa, kita dilatih selama 29 atau 30 hari. Dilatih supaya kita kembali ke fitrah kita, kembali kepada sifat kita yang asli. Karena Allah sudah berikan sebelum kita lahir, wa nafakhtu mir ruhi. Jadi firman Allah, aku yang meniupkan ruhnya langsung asalnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amanah itu kita diberikan ya kepada diri kita masing-masing. Ya bu dendek kanggo gawe sak lengek lang. Jadi makhluk yang paling sempurna, okay, baik yang paling kecil sampai yang paling besar, yang paling sempurna itu adalah penciptaan manusia. Oke, termasuk di tangan pelunggu senamian. Di tangan niki, disinilah tersimpan isyarat bahwa di sini ada Al-Quran. Ya bu dendek kanggo gawe sak lengek-lengek. B isyarat Al-Quran niki barat cerminan. Di setiap buku yang ada di jemari kita niki, nah, dihitung 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4 kali 4 16 ditambah 3 19. Jadi di dalam Al-Quran terhimpun dan terkumpul semuanya, induknya ada di surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah dia terkumpul di ayat yang pertama. Nanti ayat yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang pernah menghitung jumlah hurufnya? Berapa keluar? 19. Jadi salah satu isyaratnya 19 niki ada di bagian buku-bukunya niki. Setiap ruas yang ada di tangan kita. Mungkin ada yang sudah ngitung basmalah. Ada yang ngitung dari basmalah sampai surat An-Nas? Alah ngitungnya. Jadi jumlahnya 330.733. Nah, 3 ditambah 3 ditambah 0 berapa? 6. Oke, 3 ditambah 3 ditambah 0 sama dengan dia dengan aja berhitung kan? Kita buktikan kan? Pembuktian. Terus 7 ditambah 3 ditambah 3 kira 13. Baru kita simpan 6. 13 ditambah 6 kira jadi 6. Termasuk huruf-huruf yang ada di Al-Quran, tidak ada yang kurang, satu pun tidak ada yang kurang. Itu sebabnya semuanya terkumpul isyaratnya di tangan. Sehingga di saat kita berdoa, kita mengangkat tangan untuk mengingatkan diri kita bahwa kita ini adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang diciptakan yang sangat-sangat sempurna. Ya pun nek kanggo gawe sak lengek-lengek. Nek kanggo baik barang, nek kanggo sak gawe maksiat. Nggih, napi pun jenisnya. Nah, ya pun tetap amanah niki harus tetap dijaga. Orang muslim itu ciri-cirinya adalah dia senantiasa menjaga amanah. Ia benar dengan merari nabi unit kedua ada yang sakinah mawaddah warahmah.
cekek lagu sing petelan. Tambah satu lagi disebut dengan amanah. Okay? Nah, sehingga tidak ada mungkin orang yang mengucapkan kalimat cerai, karena setiap muslim akan tetap menjaga amanah. Nah, setelah menjaga amanah, dia akan diberikan sa'adah fid dunya wal akhirah. Nah, di saat kita disuruh kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, maka wajib kita dengar. Okay? Di saat kita puasa, nanti di saat Idul Fitri. Jadi sifat-sifat kita niki termasuk sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah yang paling banyak ada di manusia. Nah, termasuk nama yang baik yang ada di Asmaul Husna, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Harus tahu saling kasih sayang, tahu saling beri, okay? Saling beri. Nah, semakin tinggi kesadaran manusia itu bisa dilihat dari amalannya. Yang pertama, untuk mempersiapkan diri kita memasuki bulan puasa, yang pertama latihannya adalah harus kita sering memberi. Lamun pelit ya berarti dengan dek sadar-sadar. Dek nek jari dengan sadar. Tetap nek lupa. Tetap nek jauh enak. Tetap nek jari dengan palsu. Dek nek jari dengan fitri. Dek jari dengan fitrah. Nah, biasanya mirip seperti Nabi Basir. Basir yang dia sagirang begelantungan ini napiaran ini kebon-kebon niki monyet berhenti ruang monyet lamun tegel apa namanya kunti dia milih lepas, okay? Seren temennya seret dah, okay? Nah, begitulah digambarkan orang pelit itu seperti binatang yang namanya monyet. Dia tidak mau melepas kunti niki. Dia ingin lepas. Seren dan sering tegel. Okay. Dan dengan. Jadi jangan samakan diri kita dengan binatang yang kita sebut dengan monyet. Nah, itu gambaran orang yang pelit. Nah, pada marah dengan beras, nanti sini beras, ini manak niki. Nah, tebing beras, ya seri berapa manak niki atau seri jam? Seri rapat. Begitu juga orang yang dermawan, orang yang sering memberi. Setiap dia memberi, maka rizkinya akan lebih banyak, lebih berkah. Nah, lamun tendet masuk bulan, berarti ini datang, ini kena belajar. Andai narak misal, andai narak kena monyet atau sejenis, dia langsung gede. Jangan langsung marah. Nah, kalau dia langsung marah, berarti seperti yang kita sebut tadi, berarti mentalnya belum sehat. Nah, dia ciri dengan mental orang itu stabil. Jadi mental orang stabil tidak terpengaruh dengan orang lain. Kemudian latihan yang kedua, kita jaga perasaan diri kita, yakni detekandur biasanya, misal antara tetangga biasa,
Harap bahasa bercerita. Tidak lagi kamu kawinan. Kalimat yang seperti ini, kita sudah merasa diri lebih baik dari orang lain. Kalau sudah merasa lebih baik dari orang lain, itu menandakan kita sudah masuk ke ruang lingkup orang yang sombong. Man zanna anna nafsahu khairun min nafsi Fir'aun faqad azharal kibra. Saya merasa diri lebih mulia daripada Fir'aun. Khairun dari Fir'aun manusia yang paling buruk, lengeh, anggap berarti jadi itu. Nah, saya anggap berarti lebih baik dari Fir'aun. Dia itu sebenarnya sudah masuk ke ruang lingkup orang yang sombong. Apalagi lebih baik kuning, lebih baik dari saudara kita. Dia kan lebih tua, dia kan baru sekolah, contoh. Nah, jangan sampai kita merasa diri lebih baik dari orang lain. Karena orang yang sombong itu tidak akan dikasih izin untuk masuk surga. Mau belum masuk surga semua? Jadi harus dilepaskan sifat-sifat yang palsu ini. Jadi kita tidak punya sifat sombong sebenarnya, tidak punya sifat benci, tidak punya sifat dengki, tidak punya sifat-sifat yang jelek. Sifat asli kita aja persis seperti sifat-sifat Allah. Yang udah suruh tulang setiap tahun, setiap mau puasa kita sering diingatkan dengan Aidul Fitri. Lagu dek dengan lulus. Ini puasa malik kentulah gawe sak lagi. Nauzubillah min. Sak terakhir. Ya, yang perlu kita melatih diri sebelum kita memasuki puasa, yakni kita melatih diri untuk memaafkan orang lain. Harap ndik saling sapa. Lamun sak berat lalu misalnya, lamun berat hilang. Monek misal 10 tahun ndik saling sapa. Ndik semal misalkan. Adeng-adeng, adeng-adeng sang misalkan lamun bedai mulai tersenyum. Dendek dan sebang doang harus tersenyum. Minimal senyum. Atau misalkan supaya lebih baik, lebih bagus silaturahim kita saling. Nah, lamun tahu saling memaafkan antar sesama, maka tingkat kesadaran kita akan semakin bagus. Orang yang sadarnya lebih tinggi, dia akan tetap dalam keadaan jiwanya akan semakin sehat, akan tetap sehat. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan yang sempurna selama menjalankan ibadah, selama hayat kita. Ya, selama hayat kita meminta kepada Allah supaya tetap dibimbing. Kita misalkan mungkin waktu ke kiri, waktu ke kanan, salah mungkin cara, salah mungkin ucapan, dia pun kebina aran bulan Ramadan. Alhamdulillah. Jam pira lewat niki. Arab dulu layangkan kan. Mungkin tinggal 15 menit. Darah nangkal niki. Ada saat barang-barang istirahat. Jadi di dalam puasa, di saat kita mulai memasuki bulan puasa, hendaknya kita mempersiapkan diri. Termasuk yang tadi niki, yang 3. Nanti saat pertama kita melatih diri untuk memberi. Dia kanggo peli. Kemudian saat kedua harus terjaga emosi kita.
harus terjaga dia dikanggo tak lebih merasa diri lebih baik dari orang lain. Saya kembali karena yang kita ikuti adalah sifat-sifat Nabi kita juga. Sifat Nabi di Nuh merasa diri lebih baik dari orang lain. Nah, tauladan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu, siapa nama Nabi kita? Nabi Muhammad. Saya yarankan dengan doa. Sama saya Abdullah. Terus saya yaran kakek ini. Saya Abdul Muthalib. Saya yaran Mbi terus lanjut kata. Alam Nabi alam Sayyidina Hashim. Ada alam Hashim. Oh alam. Setelah Hashim, nama ayahnya Hashim namanya Abdul Manaf. Nama ayah Abdul Manaf namanya Qusay. Terus ternyata Qusay, Hilal, Murrah, Kahab, Duhai, Walid, Fihir, Malik, Nadar, Kinana, Huzaimah, Mudrikon, Ilyas, Mudar, Nizar, Ma'at, Adnan. Ada Ustaz. Untuk juga wajib kita sebagai umat jadi sangat dianjurkan untuk mengingat nama niki. Nabi khasiat. Kalau kita tetap ingat di jalan kumpul. Saya tak berumur apa? Oke. Kemudian saat kedua, anda tetap ingat marah niki contoh. Anda ingat saat baru niki terbaca mungkin contoh bau na ini botol atau botol lupa. Nah contoh baru jadi awak misal terbaca dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf terus Qusay bin Murrah Abdullah Walid bin Malik Nadar Kinana Huzaimah bin Ilyas Mudar Nizar Ma'ad Adnan. Nah baru anda narak dengan jogang baru dia jadi hari 6 insyaallah dan baru sampai berbulan-bulan insyaallah akan sembuh. Arah apalan lebih-lebih lamun kapal sampai Nabi aja Ma'ad Adnan Al-Mumasi Salaman Awas Burs Komat Umi Awam Nasir Azab Bindas Yadab Tabin Jamin Nahis Maki Ain Amukar Ubay Jahan Sandir Yang Rabi Yazid Yanhan Arayu Ain Desa Abnat Ainhan Muksar Nadim Zahid Sami Azwa adalah Aram. Dia pun sampai ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim alaihissalam, Azhar Nahur Saru Rahu Balik Amin Saleh Ahbas Idris Yarid Mahail Pingan Anwas Sis Nabi Adam alaihissalam. Malik ketempat sini Besere niki baru ke hafalan aran Nabi kita saja. Bagaimana kalau kita menghafalkan Al-Quran? Nah, lebih baik lagi. Kalau kita mampu menghafalkan Al-Quran. Di keselabuan mana-mana surah Al-Ikhlas. 40 surah Al-Ikhlas. Lamun kesering-sering baca surat Al-Ikhlas, misalkan dalam satu hari 1 minggu, Allah akan jaga tubuh orang itu dari dimakan dari serangga. Jadi misalkan kita sudah wafat, insya Allah Allah akan jaga tubuh kita tidak akan menjadi tanah. Nah, mungkin namun terjadi tukang gali kubur buat 10 tahun, buat 20 tahun,
jari tangan. Oke. Ada sampai jari tangan, salah satu caranya kita sering-sering membaca Al-Qur'an. Wa qari Qur'ani wa muhtasibi adanahu li ilahi mudhil falak. Setelah misalkan selain orang yang sering membaca Al-Qur'an, termasuk juga orang yang sering azan. Oke. Arah dengan sering azan ini. Alhamdulillah. Insyaallah Allah akan jaga dari dimakan serangga. Dia ke makan si semut, dia ke makan si olah ataupun yang sejenis. Lamun tende jadi muazzin, setiap misalkan ada orang azan harus dijawab. Nabi jawaban orang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi jawabannya. Nah, lamun saniki namanya mengulang. Oke. Asyhadu an la ilaha illallah, Nabi jawabannya. Niki namanya mengulang. Searan jawaban niki lamun tempuh ngelai atau sering jawab. Lamun tempuh sebenarnya yang memanggil kita Ndekna Ustaz Opik nggih. Sebenarnya yang memanggil kita lewat perantara Ustaz Opik yang mungkin menjadi muazzinnya. Jadi kita ingat ternyata Allah memanggil kita. Jawaban niki adalah kita bergegas langsung untuk melaksanakan sholat. Ada misal di kesehatan di tahu ke masjid, cukup mungkin di rumah. Namun ini tahu, okay? Termasuk li alimin, termasuk orang yang alim juga. Dengan sealim Allah akan jaga. Alim maksudnya orang yang mampu memahami ilmu agama atau mampu memahami ilmu-ilmu yang lebih luas seperti Al-Quran, ilmu-ilmu syariat, ilmu tarekat, hakikat, ini masuk. Nah, dia akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk orang-orang yang mati syahid akan tetap tubuhnya ini. Arab subuh sudah wafat selama 15 tahun. Nah, diangkat kemudian terlahir jadi detail diminta gali, ternyata setelah digali kain bokosnya niki masih ada. Dibuka sedikit ternyata masih sudah 15 tahun. Akhirnya ditanya ada keluarganya. Bagaimana niki keadaan ibunya dulu karena seorang perempuan. Bagaimana semasa hayatnya? Ternyata di masa hidupnya diceritakan oleh keluarganya, ternyata di setiap malam ketika bangun jam 3 dia sering membaca Al-Quran. Nah, girang lalu baca Al-Quran. Karena sering baca Al-Quran ternyata tubuhnya dijaga oleh Allah SWT. Nah, mumpung kita memasuki bulan Ramadan dan sedikit-sedikit baca mungkin 10 ayat. Gerak 10 ayat lalu. Selembar 2 lembar insya Allah. Jadi niat sekarang kita niatkan, Allah sudah taruh pahalanya. Allah sudah taruh keberkahan bulan Ramadan. Di saat kita sudah meniatkan mulai dari sekarang. Jadi niatnya harus mulai dari sekarang supaya kita mendapatkan nilai yang lebih. Oke. Nah, kemudian orang yang puasa, jadi supaya puasa kita semakin banyak, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaklah kita barengi dengan rasa
cinta kita kepada Allah dan Rasulullah. Mahabbah kita harus ada, pertama. Kemudian yang kedua rasa takzim kita harus tetap kita pupuk, harus tetap kita tambah setiap hari, termasuk di saat kita duduk bersama seperti ini adalah salah satu cara kita menambah rasa takzim kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada kedua-duanya, nanti bahasanya Sayyid Muhammad, kalau ada kedua-duanya, orang itu berhak mendapatkan amalan min a'lal maratib. Jadi kita akan ditinggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, okay, jadi kita bersiap-siap supaya benar-benar menjadikan diri kita benar-benar menjadi manusia. Kan harus jadi manusia. Sampai saat lebaran manusia. Oke. Hebat. Minimal baru orang itu dikatakan manusia tak pertama. Dengan seno mampu dia berbuat baik. Oke. Mampu berbuat baik. Syarat yang kedua, dia mampu mengajak orang lain untuk berbuat baik, baru sah tersebut manusia. Lamun lengah dan senggawa berarti dia nama naras manusia. Dedek kan dengan monyet. Oke? Ada dia nilai sendiri, dia kanggo nilai dan tidak aja lengah doang pegawaian. Dedek sebutlah karena monyet gitu. Jadi yang paling baik adalah nilailah diri kita sendiri. Jadi kalau kita masih belum bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik, jadi kita belajar sedikit demi sedikit. Mungkin saudara kita atau anak mungkin yang sudah berkeluarga, kita ajak untuk melaksanakan kebaikan. Tira keluarga untuk berbuat baik. Seperti misalkan di saat kita memasuki bulan Ramadan, tira berpuasa, tira baca Al-Quran, gitu. Karena di saat kita melaksanakan amalan yang dicintai oleh Allah, otomatis Allah akan mencintai kita. Nabi saat paling cintai si Allah. Ahabbul a'mali ilallahi arba'ah. Jadi amalan yang dicintai, sangat dicintai oleh Allah, pertama ini adalah sholat. Harus tetap sembahyang minimal sholat 5 waktu. Lebih baik dengan saat masjid terawih atau 5 waktu. Oke. Padahal sholat terawih hukumnya fardu atau sunnah. Jadi harus lebih semangat sholat fardu daripada sholat sunnah. Yang sholat fardu yang 5 waktu ini sedih, ada 5, ada 10, mungkin ada 20. Karena sholat 5 waktu jadi wajib atau sunnah kita tampakkan. Tapi kalau amalan-amalan sunnah kita sembunyikan. Seperti bersedekah, nggih, dene dan umuman tiang iki bersedekah 10 juta. Saksian, nggih. Nggih. Atau misalkan siaran di kirang tiang tengah malam tetap tulis sholat tahajud, umuman ya jamaah sebelumnya. Oke, sunnah kita sembunyikan. Kalau amalan kalau amalan yang wajib seperti sholat fardu, sunnah kita tampakkan. Lalu sujud masjid, menara di semua sujud masjid, sholat fardu. Oke, berarti harus kita belajar
untuk sedikit demi sedikit untuk menjadi lebih baik. Itulah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita tampakkan sebagai syiar di saat kita melaksanakan sholat wajib. Sama seperti sholat tarawih. Sebenarnya sholat tarawih ini adalah sholat yang dikerjakan pada masa Nabi, lebih sering dikerjakan dengan sholat sendiri. Kalau Nabi setelah zaman Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab baru berjamaah. Jadi Sayyidina Umar yang memerintahkan kepada sahabat semuanya untuk sholat berjamaah. Andin Arab bater ndek sembahyang tarawih. Ndek ganggu Allah. Alir sembahyang elek baru sembahyang elek baru sembahyang elek masjid. Alamun lebih semangat ke sembahyang di masjid, jadi lebih bagus kita salat di masjid. Nah, lebih-lebih dua-duanya kita dapat. Nah, sampun misalkan sholat di masjid, kita sholat di rumah juga. Nah, tidak apa-apa lebih dari 20 rakaat kalau sholat tarawih. Bahkan Imam Malik setiap mau sholat tarawih ini 36. Bahkan ada ulama sampai 1000 rakaat setiap mau sholat tarawih. Arah mampu 1000 rakaat. Nah, temboya ini amalan salahin gitu. Nah, para baru ini salah satunya di saat bulan Ramadan biasanya gitu, ibu-ibu menghidangkan bagi yang ada di masjid, ada di mushola untuk berbuka puasa. Jadi kaidahnya luqmatun fi batni ja'i afdalu min bina'i al-hijami. Jadi sesuap yang kita kasih kepada orang yang lapar itu lebih baik daripada orang mendirikan masjid sampai banyak, sampai 1000 masjid dia dirikan. Itu lebih baik daripada memberikan sesuap nasi kepada orang yang lapar. Nah, sempat debat lah ini, karena ini termasuk bukan hadis, bukan hadis, tapi ini adalah yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani yang menisbahkan kalimat tersebut kepada Rasulullah. Nah, kalau di sisi Syekh Imam Abdul Qadir Jailani, ini termasuk hadis. Tapi ulama-ulama hadis tidak ada yang menerima. Yang paling penting, yang paling penting niki menjaga atau memelihara nyawa orang itu lebih baik daripada membangun sesuatu yang mati. Kenapa kita sebut mati? Karena masjid ini tidak hidup. Dibandingkan dengan satu manusia yang beriman dan bertakwa, dia lebih baik daripada mas. Nah, sehingga kita harus tetap saling menghormati. Lebih-lebih satu orang yang beriman dan bertakwa sebenarnya di sisi Allah dia lebih dicintai daripada surga. Saking cintanya Allah kepada diri kita. Sehingga kita tetap untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah. Saya paling cinta saya kira-kira dengan doa. Saya paling cinta jauh belum senangnya. Jauh lebih cintanya Allah kepada diri kita. Jauh melebihi cintanya Rasulullah kepada diri. Masalahnya kita belum menjawab cintanya Allah, belum menjawab cintanya Rasulullah SAW. Nah, cinta bertepuk sebelah tangan, ya, berbiangan namun cinta bertepuk sebelah tangan. Santer lalu sin mele lagu bertolak.
Nah, lagu Allah tidak akan kecewa. Allah selalu menunggu kita untuk kembali, yang disebut dengan tabayatubu taubah. Tetap kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lewat bacaan. Mungkin kita sering membaca istighfar, paling kurang satu hari 100. Jadi kita meresapi bacaan niki astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah, sampai kita meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita sering berjanji kan, sering berjanji kan si Allah lagu si Allah kembali di bebasu Allah. Atau mungkin kita mengingkar janji. Contohnya salah satunya waktu yang kelompok sembahyang. Allah Akbar. Nabi bacaan setelah ini, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi. Ucapan niki adalah ucapan perasaan terdalam dari diri kita. Kita ucapkan seperti mengucapkan perasaan cinta kita kepada seseorang. Inna salati wa nusuki, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk tidak ketahui kecuali tidak kebarangan di situ. Kan? Nah, lebih daripada itu kalimatnya nih, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Setelah membaca lupa, Nabi sinengan lupa ambil tempel keras, lupa masak atau lupa kelengkeng betawa, baru insya berjanji. Oke, jadi kita belajar mulai dari belajar lebih-lebih waktu sholat, dendek ke ngajaan. Salah satu bentuk cara berbohongnya kita adalah di saat menyebut tadi, kemudian kita sudah lupa. Oke. Nah, itu sebabnya kita tetap membaca istighfar supaya Allah tetap membimbing kita, supaya Allah tetap mengajarkan kepada kita semua bagaimana caranya kita tidak berbohong, minimal tidak berbohong waktu sholat. Oke, ngajaan dari kan? Oke. Nah, termasuk bilang ini masjid. Oh, nih. Kira sembahyang, lalu ini pegawaian. Nah, jadi dengan saat sembahyang niki, jadi orang yang sholat niki bukan sekedar sembahyang dalam bentuk gerakan. Jadi sholat yang Allah perintahkan niki adalah sholat dalam bentuk praktik. Aqimis sholat. Yang namanya aqimis sholat niki, di saat kita selesai salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dari saat itu kita praktikkan pelajaran sholat sampai kita takbir lagi. Nanti pelajaran yang kita temukan di sholat, kanggo tadi ngerawas waktu sembahyang, kanggo apalagi ngajaan, kanggo tadi bekelur. Dan tekanggo, namun bekelar atau yang kata mat permen bisa jadi nanti sholatnya ya pun tekanggo lebih-lebih di waktu sholat kita tidak boleh makan makanan yang haram. Bagaimana kalau halal? Tidak boleh terlalu berlebihan. Anda misalkan halal barang mikir dulu lalu dengan saya Zam-Zam 100 liter sih. Sampai 100 liter. Nah, ini jarang berlebih-lebihan. Dedek bisa berlebih-lebihan. Okay? Nah, salah satu pelajarannya ini waktu sholat ditekanku ngajaan, ditekanku gawe salahnya-salahnya. Okay? Ya pun tersebut keparan arah tanha anil fasha wal munkar. Dengan saat sembahyang itu sebenarnya dia tahu gawe perbuatan salahnya-salahnya. Kemudian dia sudah paham pelajaran sholat.
dia pun dengan semakin sering sholat masih tetap najah. Kemudian waktu sembahyang kalau najah lebih-lebih di nanti sembahyang. Sholat yang kita kerjakan niki disebut dengan istilah as-sholat secara muaqqatan, sholat di waktunya. Nah, sholat yang disebutkan di dalam Al-Quran adalah sholat yang kita praktikkan. Setelah kita sholat 5 waktu ini kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siapapun yang sudah sholat, ndek kirang kerjaan, ndek kirang gawe saleng-lenge, ndek dengki, ndek benci dengan gitu. Nah, ya pun semakin sering sholat orang itu, semakin sering dia praktikkan nilai dari sholat, dia akan menjadi orang yang benar-benar sehat. Okay? Ndek sehat awal roh, okay? Sehat pikiran, sehat angan, okay? Kemudian emosinya juga tetap stabil. Andin kedap misal sekedar, okay? Mana? Bos jangan. Nah, wah iya. Okay. Karena ada yang layatan 24, jadi kita selesaikan sampai sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Niki sebagai mukadimah, mudah-mudahan pelunggu senamian kita bareng-bareng, dengan satu gol tiang niki, dengan ngajahan, kita bareng-bareng untuk bersama-sama untuk memperbaiki diri. Nabi sakurang kita memperbaiki diri, kita sama-sama mengintrospeksi diri. Nah, perhatian, kita perhatikan diri kita masing-masing. Nabi sakurang tahun ini misalkan, nah itu yang perlu kita perbaiki. Oke? Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan pelunggu senamian yang hadir pada hari ini senantiasa Allah berikan kesehatan yang sempurna, baik lahiriah ataupun secara batiniahnya Allah berikan semuanya, serta Allah senantiasa berikan kita kebahagiaan dan ketenangan yang terus mengalir, ketenangan yang tiada batas, dan kumpulnya kita pada hari ini sebagai sebab Allah kumpulkan kita kelak di surga. Mudah-mudahan kita masuk surga berkumpul bersama Nabi kita tercinta Nabi Muhammad. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian mungkin dari dia. Mohon maaf, mungkin ada kalimat atau kata-kata yang tidak berkenan. Kami ucapkan mohon maaf sedalam-dalamnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.